Dalam Hero Run A, saya berjumpa dengan banyak sekali narasumber yang luar biasa dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Namun, ada satu kesamaan yang bisa saya tangkap dari kehadiran mereka, yaitu di mana hati mereka ingin melakukan gerakan yang berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, tidak terasa ya, kita sudah masuk dalam episode ke-10 dan ini merupakan episode terakhir untuk season kali ini. Seperti dalam episode pertama, saya teringat dengan sosok Bapak Gede Surya yang cukup nyentrik. Jadi beliau ini rela meninggalkan pekerjaan lamanya dalam bidang pariwisata untuk kembali ke tanah kelahirannya dan membangun potensi yang ada di sana, khususnya dalam bidang pertanian. Nah, di sana beliau dengan komitmen yang sangat kuat membagikan bibit-bibit pisang kepada warga sekitar dan mengajarkan mereka untuk bercocok tanam. Ada satu kalimat yang saya ingat hingga detik ini yang sangat berkesan sekali. Beliau mengatakan bahwa alam akan membantu kita ketika kita merawat alam kita dengan baik. Wah, gimana ya cerita beliau kala itu? Yuk kita kembali lagi dalam episode pertama. Kenapa harus gerakan yang berhubungan dengan pisang nih Pak? Program sekarang ya pisang itu seperti tadi, itu yang paling mudah dipelihara dan sekali tanam. Jadi intinya saya membantu orang sekali, kemungkinan kalau dia kreatif dia akan bisa berkembang lebih banyak. Daripada saya membantu dengan bibit yang lain. Tapi tidak untuk kemungkinan nanti kita tahu, kita sambil terus program ini berjalan dan melihat gimana respon dari petani dan seberapa efektif program saya kepada mereka. Next, pada episode kedua saya berjumpa dengan sosok yang tidak kalah luar biasa. Kali ini saya berjumpa dengan Andi Karyasa. Pernah mencoba mengakhiri hidupnya, siapa sangka sekarang ini seorang Andi Karyasa menjadi penyelamat hidup banyak orang. Nah, beliau membantu sesamanya yang dimana mereka merupakan orang-orang terpinggirkan dan membantu mereka mengatasi masa kelaparan. Dengan hati yang tulus, akhirnya Andi Karyasa membangun gerakan Relawan Bali. Dan siapa sangka dari gerakan kecil berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Bahkan Andi sempat diundang dalam beberapa program TV nasional. Wah, seperti apa ya kisahnya? Yuk kita saksikan. Di awal saya cuma menjalankan apa yang saya inginkan. Sederhana saja, saya pengen bantu sekitar dan akhirnya mendapat support dari banyak pihak. Akhirnya kegiatan saya meluas sampai di seluruh Bali. Sampai tahun 2017-2018 itu mencapai puncaknya, dan dimana kepercayaan publik luar biasa. Saya sampai membuat penyaluran 3 miliar per tahun. 3 miliar per tahun? Ya. Wah, ini gede banget angkanya Pak. Itu yang membuat akhirnya saya tidak bisa sendirian. Akhirnya saya mendirikan sebuah yayasan dibantu pemerintah, Yayasan Relawan Bali. Dalam episode ketiga, saya berjumpa dengan sosok wanita tangguh yang luar biasa. Beliau adalah Ayu Suryaningsih. Sempat menimba ilmu di kota besar dan tergabung dalam Rotary Club, membuat Ayu memiliki moto Service Above Self. Inilah yang membawa Ayu untuk kembali ke kampung halamannya dan mendedikasikan ilmu yang ia miliki untuk membangun tanah kelahirannya. Seperti apa sih kisah perjuangan dan petualangan Ayu? Yuk kita tonton yang satu ini. Rotary itu adalah organisasi pengabdian ya. Jadi kita mengabdikan diri kita untuk orang lain, untuk orang yang lebih banyak. Kita kan ada pengobatan gratis ya, pengobatan gratis, bekerjasama dengan dokter, bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian juga edukasi ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh taunya minum obat sehari 3 kali. Iya, kebanyakan begitu ya. Setelah makan. Nah, jadi pada saat kita memberikan obat itu, kita juga sekaligus mengedukasi. Perjalanan hidup akan mempertemukan kita pada banyak kesempatan. Pilihan ada di tangan kita. Jangan hanya bermimpi, tapi wujudkanlah. Itulah yang disampaikan oleh narasumber kita dalam episode keempat, Edo Wulia. Kak Edo sudah berpuluh tahun berkecimpung dalam industri film. Berangkat dari pengalamannya, akhirnya membawa Kak Edo untuk melakukan gerakan literasi visualisasi, yang dimana beliau ingin mengajarkan kepada anak-anak di pedesaan untuk berpikir kritis dan memiliki mimpi seluas mungkin.
Bagaimana sih perjalanan dan cerita Kak Edo? Yuk kita tonton sama-sama. Bawa akses layar lebar dan film pendek ini ke masyarakat desa yang mungkin kesulitan akses untuk ke bioskop gitu. Iya. Nah, jadi kita carinya ke desa-desa yang agak pelosok. Untuk kegiatan lainnya sebetulnya kan ada berbagai kegiatan juga sepanjang tahun. Sebetulnya di awal tahun lanjutan dari tahun lalu sebetulnya itu kita kerjasama sama Rotary Club untuk bawa workshop kecil ke desa-desa di Karangasem waktu itu. Jadi workshop literasi juga ya, sifatnya literasi visual. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, sampai puluhan sekolah kita masuk. Setiap cerita dan kisah yang dibawakan oleh narasumber kita setiap episodenya tentunya memiliki perjuangannya masing-masing yang menyentuh hati. Sama nih, seperti dalam episode kelima, saya berjumpa dengan Dr. Gigi Ayu Sriwidyasanti yang dimana sejak tahun 2018 beliau sudah tergerak hatinya untuk bisa mengedukasi masyarakat pedesaan agar lebih peduli pada kesehatan gigi. Berawal dari 4 relawan hingga akhirnya berkembang menjadi puluhan orang yang juga tergerak hatinya ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat pedesaan. Nah, melalui gerakan Gigi Bali Sehat ini, Ayu hingga detik ini terus maju dan juga memberikan pertolongan bagi mereka yang belum sadar akan pentingnya kesehatan diri sendiri. Bagaimana sih cerita perjuangan awal dari seorang Ayu? Mari kita saksikan sama-sama di episode kelima. Ada yang nggak punya itu mereka hanya pakai jari. Jari dipakai sabun, digosok-gosok. Sabun, bukan sabun. Bukan pasta gigi. Sabun mandi. Iya, sabun mandi. Oh. Dan ada juga yang pakai daun digosok-gosokkan gitu. Oh. Nah, dari sanalah akhirnya berkeinginan untuk bagaimana kita bikin aja wadahnya untuk menampung pasta gigi, sikat gigi yang mungkin orang-orang di luar sana yang baik hatinya untuk bisa memfasilitasi adik-adik ini yang nggak punya gitu. Nama saya Mary. Sebuah pelajaran yang cukup singkat namun sangat berkesan bagi saya di episode ke-6, yaitu saya berjumpa dengan sosok yang luar biasa, narasumber kita, teman tulis saya, Ade Wirawan, yang dimana Ade mendirikan Deaf Community. Berawal dari keresahan yang ia miliki, akhirnya membawa Ade mencetak banyak sekali prestasi. Saya yakin dan percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa dan tentunya dengan caranya masing-masing dan tentunya cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Ade sejak kecil sudah mencetak banyak sekali prestasi. Sejak SD hingga sekarang banyak sekali hal positif yang telah dia lakukan, dari desain grafis, sempat juga mengikuti CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, bahkan di tahun 2012 Ade sempat dikirim sebagai perwakilan Indonesia ke Turki untuk mengikuti Mr. Deaf Internasional. Wah, sebuah perjuangan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Ade hingga akhirnya sekarang ini Deaf Community berkembang pesat, bahkan kita pun bisa belajar bahasa isyarat mereka. Bagaimana sih keseruan ceritanya Ade? Yuk kita tonton lagi. Saya jadi terinspirasi, semua tuli banyak dari negara-negara lain berkumpul, jadi memotivasi saya, menginspirasi saya dengan kompetensi yang wow, luar biasa banget. Kemudian saya balik, saya membawa ilmu untuk komunitas di Indonesia. Selanjutnya di Bali tidak ada pemuda yang ini gimana ya caranya agar kita itu bisa berdiskusi gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya mendirikan komunitas tuli, tapi tuli masih kayak kayak masih pasif karena ada kelemahan bahasa kan dari tuli gitu. Saya coba nggak apa-apa kok, ayo kita bikin, mungkin bisa berkolaborasi dengan orang-orang dengar seperti itu. Kemudian sudah akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan komunitas tuli Bali, yaitu Bali Deaf Community. Di balik kenyamanan yang kita miliki saat ini, ada orang-orang yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Setiap 2 menit, ada satu anak di bawah 5 tahun yang meninggal akibat diare dikarenakan tidak mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi.
Berangkat dari permasalahan inilah Jeroen van Overbeek, seorang pria Belanda yang sudah hidup selama 7 tahun di Indonesia, bergerak bersama Social Impact mengadakan air bersih yang layak dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil. Bagaimana kisah beliau dan bagaimana perjuangan beliau dalam melakukan gerakan ini? Mari kita kenal lebih dekat Jeroen van Overbeek dalam episode ke-7. Social Impact is an organization who provides clean water with a water filter for the people in need. So right now with COVID, a lot of people have lost their income on Bali. So we're providing this water filter so they can filter their own water and save money. At the same time, improve their health. In every distribution, I basically do a presentation on how to use the filter, how to fill water in it, how to assemble it, and also how to clean it and maintain it. The important part is that the people understand they've never seen that. I mean, it's a very simple technology, 2 buckets, but they've never seen it. Bali dengan segala keindahannya memiliki konsep Trihita Karana yang dimana ini merupakan kelestarian keseimbangan kehidupan. Manusia antar manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Nah, Hari Purwanto merupakan sosok yang luar biasa hadir dalam episode ke-8 mengangkat keresahannya mengenai keseimbangan alam. Area perkotaan atau mungkin kehidupan yang semakin maju, semakin padat, membuat area hijau semakin berkurang. Memori masa kecil yang sangat indah ketika kita bisa mendengarkan suara jangkrik, indahnya kupu-kupu, dan serangga lainnya sepertinya sudah mulai jarang kita temui. Berangkat dari permasalahan inilah akhirnya Hari Purwanto mengembangkan dan juga melestarikan keberadaan mereka. Bagaimana sih seorang Hari Purwanto melaksanakan misinya ini? Yuk kita saksikan kisah hidup dari Hari Purwanto. Saya sering melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain. Jadi kebetulan juga serangga ini kan mereka hewan yang jarang terekspos. Orang tidak tahu itu dan mungkin Mbak sendiri baru melihat kan ada seperti ini. Iya, saya benar-benar amazed banget ngelihat banyak jenis serangga. Ternyata jenisnya banyak banget, bentuknya banyak banget. Sedangkan yang sering kita lihat itu cuma sebatas belalang, jangkrik, kecoa paling banyak. Yang ini jarang banget gitu. Iya benar. Perempuan yang hebat adalah perempuan yang bisa menghebatkan perempuan lainnya. Dalam episode ke-9, membawa kita berjumpa dengan narasumber yang luar biasa. Wanita hangat dan luar biasa ini adalah Dr. Luh Wayan Sriyadi atau yang dikenal dengan Dr. Tenun. Beliau merupakan pemilik dari Putri Mas Collection, spesialis songket tenun Jembrana. Mengangkat budaya dan juga potensi perempuan yang ada di Jembrana hingga akhirnya membuat Bu Sriyadi membentuk kelompok tenun Putri Mas hingga akhirnya membantu mereka juga dalam sisi ekonomi dan membantu perempuan untuk berkarya. Bagaimana sih kisah perjalanan yang dilalui oleh Bu Sriyadi? Kita saksikan sama-sama yuk! Saya sudah dari kecil sih sebenarnya ada ketertarikan di kain-kain tradisional ini karena menurut saya kain tradisional itu sesuatu banget gitu loh, sebuah kekayaan yang kita miliki dan menurut saya itu memang harus dilestarikan. Dan kebetulan saya menemukan passion saya di sini, kebetulan saya juga berada di lingkungan yang mendukung, jadilah akhirnya saya mengembangkan usaha ini. Demikianlah pemirsa cuplikan dari episode pertama sampai dengan yang 9 di mana kita beranjak kembali bertemu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dengan perjuangan dan gerakan yang mereka lakukan yang berdampak bagi sesama. Saya teringat nih sebuah kalimat yang sangat indah, yaitu membantu orang lain merupakan salah satu bumbu untuk hidup bahagia. Bagi Anda yang belum menonton episode lengkap dari Hero Around Us, bisa ditonton kembali dari episode pertama sampai dengan 9. Dan jangan lupa untuk turn on notification dan juga like, subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan nih setiap episode terbaru dan program-program seru lainnya yang ada di Lestari TV. Saatnya saya Mary Alexandra mohon pamit undur, sampai berjumpa lagi dalam episode dan program selanjutnya di Lestari TV.